Di tubuh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, lagi ada prahara besar. Ini adalah cerita soal gimana sebuah rumah yang tadinya kokoh, sekarang justru terancam retak dari dalam. Dan pemicunya apa? Cuma satu, sebuah dokumen yang bocor ke publik. Tapi isinya ini bukan memo biasa loh, ini adalah keputusan super mengejutkan yang punya potensi membelah organisasi raksasa ini. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya rapat dewan yang harusnya rahasia malah jadi tontonan publik? Jadi pertarungan terbuka untuk memperebutkan kendali? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mundur sedikit ke tanggal 20 November 2025. Di hari inilah Dewan Syuriah, ini adalah dewan tertinggi di NU, semacam dewan ulamanya, menggelar sebuah rapat. Dan rapat inilah yang jadi awal dari semuanya. Sebelum lanjut, penting banget nih buat kita paham struktur kekuasaan di NU. Gampangnya ada dua kepala di sini. Ada Syuriah, ini dewan ulamanya, dewan spiritual yang dipimpin oleh Rais Aam. Mereka ini semacam penjaga gawangnya yang menjaga nilai-nilai luhur organisasi. Terus ada Tanfidiyah, ini dewan eksekutifnya yang dipimpin ketua umum. Merekalah yang kerja di lapangan, yang menjalankan program sehari-hari. Nah, idealnya kan dua-duanya seirama. Tapi kali ini, mereka lagi nggak sejalan. Dan hasil rapat itu, wah bukan main-main, keluar sebuah ultimatum. Dewan Syuriah minta Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf, untuk mundur. Dan dikasih waktu cuma 3 hari. Kalau enggak, bakal langsung dipecat. Keras banget kan? Tentu ada alasannya, dan ini serius banget. Ada 3 tuduhan utama. Pertama, soal mengundang pembicara yang katanya terafiliasi Zionisme internasional. Kedua, dianggap merusak nama baik NU di kancah global. Dan ketiga, ada indikasi pelanggaran dalam tata kelola keuangan. Ini tuduhan yang berat banget, langsung menusuk ke inti kepemimpinan. Nah, diserang kayak gitu, apa Ketua Umum yang biasa kita sapa Gus Yahya, diem aja? Tentu enggak. Beliau langsung melawan. Dan pembelaannya pun enggak kalah sengit. Argumen utama Gus Yahya simple. Prosesnya nggak adil. Keputusan itu dianggap sepihak. Saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi terbuka, katanya. Ya, intinya beliau merasa seperti dihakimi tanpa ada proses yang benar. Nah, disinilah letak inti masalahnya. Ini soal benturan aturan main. Pihak Syuriah yakin mereka punya hak untuk memberhentikan ketua umum berdasarkan peraturan. Tapi, di sisi lain kubu Gus Yahya bilang, tunggu dulu, pemberhentian itu cuma bisa dilakukan lewat muktamar, forum paling tinggi di NU. Jadi, ini bukan lagi soal personal, tapi soal perebutan tafsir konstitusi organisasi. Akhirnya, arena pertarungannya pindah. Dari ruang rapat, sekarang jadi perang di atas kertas. Yup, perang surat dimulai. Masing-masing pihak mengeluarkan surat edaran resmi untuk menunjukkan ke semua anggota kalau merekalah yang benar. Jadinya ya, saling balas surat. Tanggal 22 November, Syuriah keluarin surat. Tanggal 26, mereka keluarin surat lagi yang bilang ketua umum resmi dipecat. Di hari yang sama, kantor ketua umum keluarin surat tandingan yang bilang surat pemecatan itu nggak sah. Bisa bayangin kan, bingungnya para anggota di daerah, ini harus ikut yang mana? Dan ceritanya jadi makin menarik, karena perangnya sekarang masuk ke ranah digital. Mereka berebut kendali atas sistem persuratan digital internal NU. Dari kubu Syuriah muncul tuduhan sabotase digital. Mereka bilang, wewenang Rais Aam untuk ngasih stempel digital di surat tiba-tiba dicabut. Terus, ada admin baru yang dimasukin sama pihak ketua umum, dan akun-akun penting mereka tiba-tiba nggak bisa diakses. Hasilnya, surat-surat resmi dari Syuriah nggak bisa dapat stempel digital, jadi dianggap nggak sah di sistem. Kebayang nggak? Anda mau kirim surat perintah, tapi stempelnya disembunyiin. Tapi, pihak ketua umum membantah keras. Kata mereka, ini bukan sabotase. Sistemnya justru jalan sesuai aturan. Dokumen dari Syuriah itu ditolak karena memang nggak lolos prosedur. Jadi pertanyaannya jadi bercabang kan? Ini beneran sabotase atau murni cuma sistem yang lagi menegakkan aturan? Sementara para elit di Jakarta lagi panas-panasnya, gimana reaksi para pemimpin di daerah? Nah, suara-suara dari bawah, dari jantungnya organisasi mulai terdengar. Dan isinya adalah keprihatinan yang mendalam. Dengerin deh kutipan dari Ketua PWNU Sumatera Utara ini. Ini adalah aib. Jamiah ini bukan milik Rais Aam dan Ketum saja. Ini milik jutaan orang. Kena banget kan? Pesannya jelas, NU itu punya umat, bukan cuma milik segelintir elit.
Bahkan ada laporan dari Ketua PWNU Jawa Barat, Kiai Juhadi, yang sampai berkaca-kaca waktu bicara soal ini. Ini merupakan tontonan yang sangat-sangat memprihatinkan. Kok NU bisa jadi begini? Katanya. Ini menunjukkan betapa dalamnya luka yang dirasakan di seluruh penjuru organisasi. Saking dalamnya perpecahan ini, ada satu momen canggung. Tanggal 27 November, kedua pemimpin ini nggak sengaja ketemu di bandara. Tapi jangan harap ada adegan pelukan ya. Justru klarifikasi resmi langsung keluar. Nggak ada diskusi apa-apa. Rais Aam bahkan milih buat pisah rombongan. Dan yang lebih heboh lagi, ada permintaan untuk menghapus foto-foto pertemuan itu. Wow. Tapi, di tengah semua ketegangan ini, ada secercah harapan. Suara dari daerah-daerah justru makin kencang menyerukan islah. Islah itu artinya rekonsiliasi, perdamaian, dan reformasi. Ini jadi harapan dan tuntutan mereka. Jadi, kita sampai di titik ini. Pertanyaannya sekarang, apakah perang aturan ini akan bikin NU pecah? Atau, apakah suara-suara damai dari bawah, dari para anggotanya, justru yang akan menang? Masa depan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini benar-benar ada di ujung tanduk.